Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pembelajaran terminologi dan spesialis. Bersama saya Fatima Azhara yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas berbagai istilah penting di dunia kesehatan dan kefarmasian. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai topik yang akan dibahas hari ini, yaitu terminologi sistem saraf pusat. Nah, mulai dari istilah medis yang sering digunakan hingga peran tenaga kesehatan yang terlibat. Nah, supaya pembahasan kita makin lengkap, sudah hadir bersama saya hari ini narasumber yang kompeten di bidangnya. Selamat datang Kak Dea, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini di podcast ini. Halo Kak Azhar, terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berbagi ilmu di sini. Tentu saja. Nah, perkenalkan nama saya Fatima Azhara. Sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong diperkenalkan sedikit siapa narasumber kita hari ini dan apa spesialisnya? Tentu, nama saya Demetina. Saya dari Akademi Farmasi Arsi Pontianak dari kelas 3A dengan NIM 2391101. Saya sehari-hari berkecimpungan di bidang-bidangnya dan sangat tertarik dengan penerapan terminologi medis dalam praktik profesional kesehatan. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu terminologi medis sistem saraf pusat. Wah, menarik banget nih Kak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Simak terus ya teman-teman, karena banyak informasi penting yang akan kita pelajari bersama. Kita mulai Kak. Baik, yang pertama di sini ada artinya neuron. Neuron itu artinya saraf. Kemudian ada yang namanya juga akson. Akson itu serabut pembawa impul. Kemudian ada juga yang namanya dendrit. Dendrit itu serabut penerima impul. Kemudian ada juga yang namanya sinaps. Sinaps itu tempat sambungan antar neuron. Kemudian ada juga yang namanya neurotransmitter, yaitu zat kimia pembawa pesan saraf. Lalu kemudian ada namanya cerebrum. Cerebrum itu otak. Kemudian ada juga yang namanya cerebellum. Cerebellum itu tempat mengatur keseimbangan dan koordinasi kita, Kak. Oh, begitu ya Kak. Terus apa lagi ya Kak? Kemudian ada yang namanya brainstem. Brainstem itu mengatur fungsi vital. Kemudian ada namanya medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang kita. Kemudian ada namanya cortex cerebri, yaitu lapisan luar otak. Wah, keren juga ya Kak nama-namanya. Ya. Selanjutnya itu ada namanya lobus frontal. Lobus frontal itu fungsi eksekutif dan motorik. Kemudian ada yang namanya lobus temporal. Lobus temporal untuk pendengar dan memori. Kemudian ada lobus parietal yaitu untuk sensorik. Kemudian ada namanya lobus occipital yaitu untuk penglihatan kita. Wah, banyak juga ya Kak nama-namanya. Ya. Oh, kalau untuk meninges itu untuk apa ya Kak? Meninges itu yaitu selaput untuk pelindung otak dan sumsum kita. Oh, begitu ya. Itu ya Kak namanya? Iya, selanjutnya ada namanya dura mater. Dura mater itu lapisan terluar meninges. Kemudian ada namanya arachnoid mater yaitu lapisan tengah. Kemudian ada namanya pia mater. Pia mater itu lapisan terdalam. Oh, ada yang di tengah, ada juga yang terdalam gitu ya? Iya. Selanjutnya ada yang namanya cerebrospinal fluid, yaitu cairan cerebrospinal pelindung otak. Kemudian ada namanya ganglia, yaitu kumpulan sel badan sel saraf. Kemudian ada namanya nukleus, yaitu artinya kumpulan sel saraf dalam SSP. Selanjutnya ada namanya tractus, yaitu jalur saraf dalam SSP. Lalu ada namanya nervus cranialis, yaitu saraf yang berasal dari otak. Kemudian ada namanya refleks, yaitu respon otomatis tubuh kita. Ada namanya juga neuroplastisitas, yaitu artinya kemampuan adaptasi neuron. Selanjutnya ada namanya myelin, yaitu selumbung pelindung akson.
Kemudian selanjutnya ada namanya astrosit, yaitu sel glia. Selanjutnya ada oligodendrosit, yaitu pembentuk myelin di SSP. Kemudian ada mikroglia, yaitu sel imun di SSPK. Oh, kalau yang namanya pengatur hormon itu apa ya Kak namanya? Oh, kalau itu namanya hipotalamus. Selanjutnya ada juga yang namanya talamus, artinya yaitu pengucapan pusat rileks sensorik. Kemudian ada namanya juga hipokampus, yaitu penyimpanan memori. Kemudian amigdala, yaitu pusat emosi. Selanjutnya yaitu ada ganglion basalis, artinya pengatur gerakan. Kemudian ada substansia gracea yang artinya materi abu-abu otak. Kemudian ada substansia alba yang artinya materi putih otak. Kemudian ada artinya Lexus Prodeus yang artinya penghasil CSF. Kemudian ada namanya neurodegeneratif, yaitu proses kerusakan neuron. Kalau peradangan saraf itu Kak apa ya namanya? Peradangan saraf artinya neuron inflamasi. Kemudian ada namanya iskemia otak, yaitu kekurangan aliran darah kita ke otak. Selanjutnya ada namanya stroke, yaitu gangguan aliran darah ke otak. Oh, itu yang sering biasa orang tua gitu ya Kak? Ya, yang biasanya penyakit sering terjadi sama orang-orang tua. Selanjutnya ada namanya juga epilepsi, yaitu gangguan aktivitas listrik otak. Kemudian ada encephalitis, yaitu artinya peradangan pada otak. Kemudian meningitis, yaitu artinya peradangan pada meninges. Selanjutnya ada neuropati, yaitu kerusakan saraf, dan ada lesi neurologis yang artinya bantalan kerusakan saraf. Selanjutnya ada demensia, yaitu penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya ada Parkinsonisme yang artinya gangguan gerak akibat degenerasi saraf kita. Neurotransmisi yang artinya proses penghantaran sinyal saraf. Selanjutnya ada potensial aksi yang artinya impul listrik pada neutron. Banyak juga ya Kak nama-namanya yang ada di ini. Ya, itu hanya sebagian saja. Hanya terdapat 50 yang kita bahas pada hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya terima kasih untuk yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Terima kasih kepada Kak Dea selaku narasumber kita pada hari ini telah menyampaikan pembahasan tentang terminologi sistem saraf pusat. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.